Semua upaya dilakukan untuk timnas Indonesia yang lebih mematikan. Mungkin itu statement yang cocok disematkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh PSSI dan Sintayong untuk timnas Indonesia saat ini. Seperti baru-baru ini, Ketum PSSI Erick Thohir secara tiba-tiba membuat kejutan dengan mengumumkan proses naturalisasi Justin Hubner yang sempat terhenti akhirnya dilanjutkan. Bahkan Erick Thohir mengatakan, proses naturalisasi pemain Wolves ini untuk menjadi WNI sudah memasuki tahap akhir, di mana tinggal menunggu keputusan Presiden atau Kepres Joko Widodo dan pengambilan sumpah menjadi WNI. Justin Hubner sendiri merupakan pemain berpaspor Belanda yang kini memperkuat Wolverhampton Wanderers. Ia sempat menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ketika pemain tersebut disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20 kemarin. Namun, pencabutan status tuan rumah yang dilakukan FIFA membuat situasinya menjadi sedikit rumit. Untuk Ivar dan Rafael masih bersedia untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Sementara hal yang sama tak berlaku untuk Justin Hubner kala itu. Sempat muncul rumor bahwasanya sang pemain meminta sejumlah uang untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Namun dalam hal ini PSSI menolak mengabulkan permohonan tersebut. Pada situasi ini, Justin Hubner kemudian kembali memperkuat timnas Belanda U21. Hal inilah seolah menjadi sinyal dirinya sudah melupakan Indonesia. Namun ternyata ada sesuatu yang terjadi di balik layar. PSSI dan Justin Hubner tampaknya masih terus menjalin komunikasi sejak momen tersebut. Dan siapa sangka lobby yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir membuat Justin luluh. Ia kini pun siap melepas paspor Belandanya untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya, tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Berita ini pun sukses membuat efek kejut instan bagi rival-rival skuad Garuda. Salah satunya datang dari media Vietnam Sohado.vn yang menyoroti proses naturalisasi Justin Hubner ini. Mereka bahkan menilai pemain berdarah Belanda itu memiliki kualitas Premier League atau kasta teratas Liga Inggris. Mereka juga menilai proses naturalisasi dari Hubner sengaja dipercepat demi menghadapi timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier. Dalam hal ini, Erick Thohir pun berharap proses naturalisasi dari sang pemain menjadi WNI bisa berjalan dengan lancar. Menurutnya ini bisa menjadi salah satu kabar baik untuk kemajuan sepak bola tanah air. Di sisi lain, ada pula beberapa pihak yang mengkhawatirkan potensi terjadinya penumpukan pemain di lini belakang skuad Garuda. Namun mengutip dari pernyataan pengamat sepak bola Tommy Deski, Sintayong memiliki prinsip bagaimana memperkuat dulu sistem defending. Nah, ketika sudah rapat sisi pertahanan timnas Indonesia, baru akan masuk ke penyerangan. Jadi, kita tidak perlu bertanya-tanya, kita hanya perlu memahami bahwa untuk bersaing ke level yang lebih tinggi, maka timnas Indonesia perlu yang namanya kedalaman squad. Ditambah lagi untuk mengantisipasi keadaan-keadaan tak terduga seperti cederanya bek berpengalaman Jordi Amat dan Sandy Walsh. Di situasi seperti ini, Garuda memerlukan pemain lain yang siap tampil. Lalu, kenapa sosoknya Justin Hubner yang menjadi pilihan? Kapten Wolves U21 ini dianggap sebagai pemain yang memiliki nyali, yakni untuk melakukan pressing dan berduel dengan lawan dan memiliki keberanian dalam hal membangun serangan saat melawan tim-tim yang kekuatannya di atas timnas Indonesia seperti Slovakia. Pada kesempatan ini, Hubner juga sukses memberi warna baru bagi timnas Indonesia. Padahal, seperti yang kita tahu, posisinya adalah sebagai seorang center back, di mana beberapa pihak masih mengkhawatirkan ketika seorang center back naik terlalu ke atas akan terjadi counter attack dan lini belakang tidak siap. Namun di era sepak bola modern seperti saat ini, kadang-kadang center back diperlukan untuk ikut naik, yakni untuk membantu serangan. Ketika para pemain yang berada di tengah atau juga pemain depan mengalami deadlock, tidak punya ruang untuk bergerak.
Jadi harus ada support dari last line. Sementara untuk ikut maju membantu serangan, seorang center back harus memiliki kepercayaan diri dan semua itu ada pada Justin Hubner. Selain itu, Hubner juga dibekali dengan teknik distribusi bola yang sangat baik. Dan lagi-lagi ini sangat bermanfaat di era sepak bola modern ini. Tentu dengan etos kerja yang sedemikian rupa, maka tak heran jika Sintayong jatuh hati pada pemain ini. Masih muda dan berbahaya. Bahkan Bung Bider tak ragu mengakui gaya bermain Justin Hubner mirip dengan legenda Real Madrid, Sergio Ramos yang memiliki nyali dan inisiatif yang tinggi. Untuk itu kehadiran Justin Hubner pun disambut hangat oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebab pemain kelahiran Belanda tersebut dinilai memiliki kemampuan mumpuni untuk menyokong kekuatan tim. Sementara itu dengan bergabungnya Hubner jelas menambahkan kekuatan di lini belakang Garuda. Bermain sebagai bek tengah, pengalamannya bermain di Eropa khususnya bersama Wolverhampton Wanderers U21 di Reserve Premier League 2 menjadi kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini pun kemungkinan dipercaya akan memainkan peran di 3 bek yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong. Sintayong sendiri memang kerap memainkan 3 bek tengah ketika melawan tim kuat atau menggunakan formasi 2 bek kalau menghadapi tim yang selevel atau di bawah timnas Indonesia. Tentunya Hubner akan bersaing ketat dengan bek-bek tengah lainnya seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Namun, kemungkinannya Hubner pun baru akan bermain untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti, yang mana akan berlangsung 2024 mendatang. Pada kesempatan ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun dengan percaya diri menyebut skuad Garuda sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023. Dia pun mengatakan, tim Merah Putih sangat mungkin memberi kejutan di grup sulit tersebut. Sementara itu, rupanya proyek naturalisasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Usai memastikan proses naturalisasi dari Justin Hubner, JIZ, dan Dateng Joaon, PSSI melalui Erick Thohir pun masih menyebut akan ada 1 striker dan 1 gelandang keturunan lagi yang sedang dalam proses pendekatan untuk naturalisasi. Ada 2 nama lagi yang kita bicarakan, 1 penyerang dan 1 pemain tengah. Tunggu dulu tapi saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan. Perkembangan kekuatan timnas Indonesia pun memunculkan optimisme yang tinggi bagi semua pihak. Dengan deretan proyek naturalisasi yang dilakukan, mantan pelatih timnas futsal Indonesia Coach Justin pun mengatakan, skuad Garuda nantinya akan semakin mematikan, di mana lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh dan sulit ditembus oleh lawan. Maka tidak salah pula jika seorang legenda hidup sepak bola Jepang yang sempat merumput bersama dengan AC Milan mengatakan lebih memilih Indonesia sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Maka dia menganggap skuad Garuda paling sempurna di kawasan. Ia pun sangat menantikan duel antara skuad Garuda melawan tim Samurai Biru di Piala Asia 2023 yang akan datang. Tapi tidak sampai di sini saja. Selain suntikan pemain naturalisasi, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun akan dimanjakan dengan teknologi analisis canggih yang digunakan oleh 2 klub raksasa Eropa, yakni Fenerbahce dan Benfica. Di mana tak jauh dari pengumuman dari Justin Hubner, Metrika Sport selaku perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis video pertandingan mengumumkan kerjasamanya dengan PSSI. Metrika Sport sendiri digunakan untuk memvisualkan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Tentu perangkat ini akan memudahkan tim analis timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawan. Sebagai pemain ke-12, kita tentu harus menanggapi upaya-upaya ini dengan optimisme yang tinggi. Percaya pada proses dan hasil akan mengikuti. Semangat Garuda, timnas Indonesia bisa!